Seorang pria muda menemukan seorang wanita kaya yang tidak sadarkan diri setelah pulang kerja. Dia dengan senang hati membawanya ke hotel. Dia berencana untuk mengantarnya pulang keesokan harinya. Namun, wanita kaya telah diracuni sebelumnya. Akibatnya, di bawah serangannya yang terus-menerus, pria muda akhirnya dengan enggan terlibat dengan wanita kaya tersebut. Beberapa hari kemudian, wanita kaya menemukan dirinya hamil. Kemudian dia datang dengan mobil mewah senilai 8 juta untuk mencari pria muda di lokasi konstruksi. Xiao Ning, kamu siapa? Mengapa kamu mencariku? Aku hamil. Anak ini adalah milikmu. Melihat gadis asing di depannya, pria muda terkejut. Bagaimana dia bisa menjadi ayah? Namun ketika wanita kaya melepas kacamatanya, melihat wajah yang dikenal, pemuda itu juga mengingatnya. Kejadian malam itu, rekan kerja di sampingnya melihat wanita kaya ternyata lebih cantik dari model di iklan. Langsung dikenali, dia adalah CEO wanita terkenal secara global. Saat pria muda ragu apakah akan bertanggung jawab, wanita itu mengatakan bahwa dia datang kali ini untuk mengajaknya menemani ke rumah sakit untuk menandatangani surat persetujuan untuk menggugurkan kandungan. Kemudian, pria muda duduk di mobil mewah sambil dikelilingi oleh pandangan iri dari rekan kerjanya, dan pergi dengan mobil mewah. Tak lama kemudian, keduanya tiba di rumah sakit. Wanita itu meminta pria muda untuk menunggu di luar terlebih dahulu, mengatakan bahwa dia hanya perlu menandatangani kertas sebentar. Setelah berkata begitu, wanita itu hendak pergi. Namun, pada detik berikutnya, pria muda memanggilnya. Dia menyatakan bahwa jika wanita itu setuju, dia akan bertanggung jawab atas anak itu. Namun wanita itu bertanya apa yang akan dia gunakan untuk bertanggung jawab. Gaji 3.000 per bulan, cukup untuk hidup sendiri. Setelah serangkaian ejekan yang pedas, wanita itu dengan tegas masuk ke ruang pemeriksaan. Saat dia berpikir untuk menandatangani perjanjian tanggung jawab, tiba-tiba teringat ucapan pria muda tadi. Jika anak itu adalah milikku, saya akan bertanggung jawab atas Anda dan anak-anak sampai kita tua. Lagi pula, anak ini tidak bersalah. Akhirnya, wanita itu memilih untuk percaya pada pemuda itu dan meninggalkan anak itu. Segera setelah itu, dia kemudian memerintahkan dokter untuk membawa surat tanggung jawab dan mencari pemuda itu. Namun, ketika dokter keluar dan melihat ayah anak itu, ternyata adalah seorang pengemis yang mengenakan pakaian lusuh. Melihat hal itu, dia segera meminta pemuda itu untuk menandatangani dokumen tersebut, agar tidak mengganggu waktu berharga wanita itu. Sang pengawal memperingatkan pemuda itu, jangan berpikir untuk mengancam pihak lain dengan menggunakan anak ini. Lagi pula, kekuatan di balik wanita itu bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh pemuda itu. Apakah kamu punya pendapat? Aku tidak meremehkanmu. Hanya saja, aku sudah bertunangan. Aku adalah tunangan putra pewaris terkaya di kota Zonghai. Apakah kamu benar-benar akan menikahi orang itu? Baik aku menikah atau tidak, mereka tidak akan membiarkanmu lepas begitu mereka mengetahui. Jadi, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu masih akan bertanggung jawab atas anak ini? Karena kamu bertanya lagi, maka aku akan memberitahumu lagi. Aku akan bertanggung jawab atas kamu dan anak itu. Anda menurunkan saya, ingin merampok saya. Belum masuk pintu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Wanita mana yang sebanding denganmu yang begitu bandel? Berani menggigit pria sendiri. Andalah yang pertama kali memprovokasi saya. Sekarang kita pergi kemana? Ikut aku pulang. Begitulah, wanita itu membawa pria muda pulang untuk mempersiapkan pertunangan. Putra kaya ini sedang berada di rumah. Ayah dengan wajah penuh semangat memberitahu putrinya, pewaris kaya sudah setuju. Asalkan wanita itu menikah dengannya, dia akan memberikan 10 miliar sebagai mahar. Dan kedua orang tuanya di samping, memikirkan kepentingan keluarga, langsung meminta putrinya segera menyetujui permintaan pewaris kaya, berusaha secepatnya untuk mempererat hubungan mereka. Namun pada saat itu, pria muda berdiri dan menyatakan bahwa dia adalah pacar wanita itu. Kemudian mengklaim bahwa dia sudah memiliki anak di perut wanita itu. Ayah, ibu, jangan dengarkan omongannya, hanya bercanda. Mungkin ingin memeras uang. Anak muda, candaannya agak berlebihan, kan? Apakah kamu tidak tahu? Makanan ini tidak boleh sembarangan dimakan. Kata-kata tidak boleh sembarangan diucapkan. Memang, coba introspeksi dirimu sendiri. Dengan penampilanmu yang seperti itu, kamu masih pantas untuk menjadi menantu saya. Xiao Ning, kalau begitu, kamu pergi dulu. Baiklah, jadi, istirahatlah dengan baik di rumah. Saya akan kembali dan bersiap. Beberapa hari lagi, aku akan datang lagi untuk melamar. Berhenti, aku membiarkanmu pergi. Kamu berani sekali. Aku adalah tunangan Cao Baoming. Kamu juga bisa bercanda. Berlututlah, sembunyi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kamu pikir kamu siapa? Aku pikir aku siapa? Aku berkata padamu, di wilayah laut ini, keluarga Cao, seperti langit. Kamu berani memukulku? Xiao Ning, sudah bertahun-tahun berlatih, harus membuatku memukulmu?
Jadi, aku akan pergi dulu hari ini. Tunggu beberapa hari lagi. Aku akan mengirim orang untuk melamar secara resmi. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Wanita paling bahagia. Tuan Chao, apakah kamu baik-baik saja? Gila. Orang gila ini, berani sekali memukulku. Saya ingin dia, menjadikan tubuhnya hancur berkeping-keping. Aku membunuhnya. Xiao Ning, lebih baik kamu segera pergi. Aku punya kartu di sini. Ada uang di kartu. Ambillah. Segera tinggalkan kota Zonghai. Kalau tidak, keluarga Chao tidak akan membiarkanmu. Saya tidak akan pergi. Jika keluarga Chao terus mengganggu saya, maka meninggalkan Zonghai. Itu akan menjadi mereka juga. Aku tahu kamu sangat pandai bertarung. Tapi keluarga Chao memiliki kekuasaan dan pengaruh. Kamu sendirian, tidak akan bisa melawannya. Ambillah uangnya segera. Pergilah. Baiklah. Semuanya serahkan padaku. Kamu hanya perlu tenang membesarkan kandungan. Aku akan mentraktirmu dan anak itu. Bertanggung jawab. Kamu tunggu saja aku melamar dan melamar. Lalu menikah denganku. Lahirkanlah untukku anak gemuk dan sehat. Suami istri harmonis. Keturunan yang ramai. Tapi keluarga Chao, benarkah akan memaafkan kita? Batas 3 tahun telah berakhir. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Astaga, ternyata dia adalah kaya, CEO Tianjiao Capital, yang dijuluki Ratu Keuangan, Miss Zhou Yanqing. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Aku tidak salah dengarkan, dia benar-benar memanggil pemuda ini. Sudah sesuai perintah Tuan Tua, membekukan semua aset Anda. Sekarang kekayaan saya adalah milik Anda. Ya, Tuan Muda, saya juga seorang lelaki tua, yang telah diatur untuk Anda. Sekretaris pribadi, bisa melakukan apa saja. Ya, Tuan Muda, silakan naik mobil. Kemana? Saya sudah mengatur sesuai perintah Tuan Tua. Untuk Anda, villa nomor 1 di Pulau Haixin. Tempat itu akan menjadi tempat tinggal sementara Anda. Seperti di Zonghai, tempat tinggal sementara. Tuan Muda, bak mandi sudah diisi dengan air panas. Aku akan membawamu mandi dan berganti pakaian. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebagai sekretaris pribadi Tuan Muda, tentu saja membantu Tuan Muda mengganti pakaian. Tidak perlu terlalu dekat. Sekali lagi, apa yang kamu lakukan? Saya akan mandikan Tuan Muda secara langsung. Sekarang saya tidak terbiasa dengan ini. Silakan tunggu di luar. Ya. Semoga semua orang berbahagia. Tolong lakukan ini untuk saya. Siapkan hadiah pertunangan untukku. Siapkanlah mahar untukku. Aku punya satu hal lagi. Itu pasti tidak boleh terburu-buru. Menurut pendapat saya, mahar 9 tingkatan ini pasti tidak boleh diabaikan. Mahar 9 tingkatan terdiri dari 9 tingkatan. Setiap tingkatan berbeda. Ini adalah standar tertinggi dari mahar. Setiap tingkatan diambil satu persatu. Mampu mengguncang seluruh ruangan. Dengan identitas Tuan, standar kualitas mahar ini tentu saja harus lebih unggul. Setelah mahar 9 tingkatan selesai, semoga semua orang bahagia. Tuan Muda akan datang lagi untuk melamar. Menentukan waktu yang baik untuk menikah. Baiklah, akan kulakukan seperti yang kau katakan. Siapkan mahar 9 tingkatan untuk saya. Saya ingin mengirimkannya satu persatu. Ini untuk Tuan. Saya juga menginginkan orang tua Qian Sui melihat dengan jelas, mengetahui bahwa menikahkan putri mereka dengan saya tidak akan rugi. Tuan, kalung Eternal Heart hari ini ketiga kalinya dilelang. Menurutmu, sebagai hadiah pertunangan pertama bagaimana menurutmu? Bagus, saya akan pergi dan mengambil gambarnya sendiri. Menurutmu, dilelang. Semuanya, malam ini, kalung bintang abadi ini, keluarga Chao akan membelinya. Jika siapa yang tidak tahu diri, berani bersaing dengan Tuan R, harus mempertimbangkan dengan baik berat badanmu sendiri. Selamat malam semuanya. Aku adalah cahaya yang bersinar, pembawa acara lelang. Wang Peter, lelang kali ini, barang lelang pertama adalah batu giok jade, diproduksi di Myanmar, 3.700.850 juta, terjual. Fan Zhongli, pegunungan dan sungai, peta perjalanan, 800 juta,
950 juta, 10 juta, ketiga kalinya, terjual. Semuanya, malam ini, barang lelang terakhir, adalah kalung berlian, kalung hati abadi. Adalah yang terbaik di dunia, master desain perhiasan, karya terakhir Mei Suekin, disebut sebagai, nafas terakhir sang master. Harga awal, 50 juta, Tuan Chao menawar 50 juta, ada yang ingin menaikkan harga, masih ada lagi. Tuan muda kami menawar 60 juta. Siapa anak muda ini? Berani mencuri dari keluarga Chao. Memakai topeng. Tidak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya bukan dari daerah kita. Penduduk asli Zonghai. Orang asing. Berani melawan keluarga Chao. Seperti mencari masalah. Mencari masalah. Anak muda, kamu tidak mendengarkan yang kukatakan. Kalung ini, apakah saya harus mengambilnya? Mendengar memang mendengar. Tapi apa hubungannya dengan saya? Jangan terlalu sombong, anak muda. Kalau tidak, akhirnya tidak akan tahu bagaimana akhirnya. 80 juta. Jangan terlalu sombong, anak muda. Kalau begitu masihkah disebut anak muda? 80 juta. 90 juta. Ingin mati. Lanjutkan saja. Begitulah. Dari mana datangnya anak muda ini? Barang milik Tuan Chao. Kamu juga berani mencuri? Bersedia menjadi binatang. Berani menggonggong sembarangan. Pukulan di wajah. $1 miliar. Aku akan membunuhmu. Anak muda, sebelumnya belum pernah melihatmu, kan? Kamu berasal dari luar kota, kan? Beri kamu 3 detik. Turunlah. Saya akan memberi ampun padamu. Berisik. Tuan kedua, apakah kamu baik-baik saja? Bangsat, berani menyerang tuan kedua. Seranglah dia. Lindungi tuan muda. Ya. Ada yang ingin menawar lagi? Terima kasih atas kesediaannya. Xiao King membayar. Ya. Xiao Ning, kamu bilang apa? Anak kita bisakah lahir dengan selamat? Jangan khawatir. Besok saya akan mengirim seseorang untuk melamar kamu. Benarkah? Kamu berani melamar? Saya berani menikah. Baiklah. Jadi besok, bersiaplah untuk lamaran. Apa yang sudah kamu siapkan sebagai mahar? Jangan-jangan, 10 pon daging babi, keranjang telur ayam. Ini, aku akan merahasiakannya dulu. Tunggu besok, kamu akan tahu. Tenanglah, pasti tidak akan memalukanmu. Xiao Sui, datanglah dan duduk. Ayah dan ibu ingin bertanya padamu. Ayah, ibu, ada apa? Kejadian kemarin tiba-tiba, kami tidak sempat bertanya. Sekarang kamu, ceritakan dengan jujur. Ada apa? Kamu dengan Xiao Ning? Apa hubunganmu dengan Xiao Ning? Apakah kamu punya anak haram? Punya anak haram? Apa hubunganmu dengan Xiao Ning? Kata-kata yang dia ucapkan kemarin, kalimat mana yang benar? Ya, aku hamil. Anak Xiao Ning, kau brengsek, kau telah mempermalukan wajah keluarga Cheng. Kau telah merugikan keluarga kita. Ayah, kalian sudah mantap dengan keputusan ini. Aku tidak akan menikah dengan keluarga Chao. Aku ingin menikah dengan Xiao Ning. Apa katamu? Kau masih berani membangkang? Saya keluar. Aduh. Apa bagusnya Xiao Ning? Seorang pekerja petani. Tidak punya uang, rumah, atau mobil. Dengan apa dia bisa menikahimu? Kami telah berusaha keras untuk membesarkanmu. Kami tidak ingin kau hidup menderita bersamanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Semuanya menjadi kacau. Ayah, kakak dan kakak ipar, apakah tanggal pernikahan sudah ditentukan? Aku sudah tidak sabar. Biarkan saudara-saudaraku melihat betapa hebatnya aku, Cheng Sueseng. Kita nanti, ini juga adalah kota Zonghai. Keluarga kaya raya yang bisa berjalan dengan bangga. Hahaha, ayah, Sueseng, ada masalah besar. Qian Sui, dia hamil anak orang lain. Apa? Kamu, anak durhaka. Ayah, binatang, apakah kamu masih tidak tahu? Apa itu etika dan moralitas? Ayah, jika kamu membuat ayahku marah, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Segera keluarkan, pukul anak durhaka itu. Berpura-pura sopan, benar-benar tidak tahu malu. Memang, harus memperbaiki yang harus diperbaiki, agar tidak ketahuan oleh Tuan Chao. Jika merugikan keluarga Cheng kami, tidak bisa mendapatkan dana 1 miliar. Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Aku tidak akan menggugurkan anak ini, dan tidak akan menikah dengan keluarga Chao.
Kamu benar-benar melawan. Keluarga Cao adalah orang terkaya di Zonghai. Siapa lagi yang bisa menandingi? Keunggulan putra tertua keluarga Cao. Masih berani membangkang. Apakah menolak itu urusan pernikahan? Yang kamu tolak adalah keluarga kami. Kekayaan yang melimpah. Lagi pula, aku sudah berbohong. Jangan main-main dengan saya. Aku berkata padamu. Bagaimana bisa keluarga Cheng? Kamu ini, apakah kamu ingin membuatku marah? Kamu senang membuatku marah. Mahar telah tiba. Tolong terima pinangan, Nyonya Cheng. Hei, apa yang terjadi? Nyonya Cheng, hamba melayani atas perintah Tuan Muda. Untuk melayani Nyonya, mengantarkan mahar pertama. Mohon diterima dengan baik. Ini untuk putri kami, Qian Sui. Berlian sebesar ini, mungkin bernilai puluhan juta. Lihatlah kualitas dan ukuran berlian itu. Mungkin setidaknya puluhan juta. Kalung ini bernama Hati Abadi. Karya terakhir dari maestro perhiasan. Karya penutup Mei Suekin. Juga dikenal sebagai gemuruh besar sang ahli. Tuan Muda kami menghabiskan 1 miliar. Khusus dibeli. Untuk diberikan kepada Nyonya Cheng sebagai mahar. Untuk membuat Nyonya Cheng tersenyum. Apa? Kalung Hati Abadi. Bernilai 1 miliar. Keluargamu. Di mana Tuan Mudanya? Hari ini adalah mahar pertama. Tunggu hingga mahar ke-9 selesai dikirim. Kakak ipar akan muncul sendiri. 9 hadiah pertunangan. Karena Nyonya Cheng telah menerima hadiah pertunangan. Saya harus kembali dan memberi laporan. Siapa yang begitu berani mengirimkan hadiah pertunangan yang begitu berharga? Ini terkait pertunangan dengan Qian Sui. Juga penuh kasih dan setia. Siapa lagi? Kakak ipar, kamu tidak menggunakan otakmu. Keluarga benar-benar melihat ke seluruh Zonghai. Selain keluarga Cao, siapa lagi yang memiliki gaya seperti ini? Tuan Muda Cao, muda dan kaya. Juga penuh kasih dan setia. Untuk menikahimu, bersedia mengeluarkan biaya besar, memberikan hadiah pertunangan. Tetapi kamu malah tidak tahu berbahagia di tengah kebahagiaan. Saya tidak tertarik. Saya pasti tidak akan menikah dengan keluarga Cao. Jika hadiah pertunangan ini dikirim oleh keluarga Cao, lalu aku akan mengirimkannya kembali. Tidak menghargai, tidak punya wawasan. Ah, Tuan Muda Cao datang. Oh, Tuan Muda Cao, silakan masuk ke dalam. Ini bukan paman kedua saya. Pasti akan berhasil. Apakah ini cinta abadi? Begitulah, keluarga benar-benar memberikan hadiah pertunangan sebesar ini. Tidak memberitahu saya terlebih dahulu. Mereka akan segera menjadi suami istri yang sah. Mahar ini, tentu saja ini dari keluarga Cao saya. Aduh, Tuan Cao. Putri kecil kami bisa menikahi Anda. Itu benar-benar keberuntungan seumur hidup. Keberuntungan yang didapat dari usaha. Lihatlah, Xiao Sui. Kami membiarkan Anda menikahi keluarga Cao. Itu bukan untuk merugikan Anda. Aduh, sungguh luar biasa, Tuan Cao. Itu benar-benar besar. Qian Sui belum mengucapkan terima kasih kepada keponakan laki-laki kita. Xiao Sui, lihatlah. Saya memberikan kalung mahal ini padamu. Apakah kamu berikan aku hadiah sebagai penghargaan? Xiao Sui, cepat, cium Tuan Cao sekali. Kamu pura-pura apa? Xiao Sui, Bing Sui, mereka akan segera menjadi suami istri yang sah. Mengapa Anda malu-malu?